선수 갑니다. 그리고 제자리 공격이고요. 메가 선수에게 깔끔한데요. 이번 시즌에 많은 서브 득점을 만들지를 못하고 있어요. 블락아웃. 확실히 책임감이 높은 선수고요. 네. 메가와트가 초반에 많은 득점을 이나 수비 자리 잡을 수 있는데 네. 지금은 메가 선수에게 두 명의 블로커가 따라 붙어도 Hasil Liga Voli Putri Korea hari ini, Red Sparks menelan pil pahit karena kalah dan kehilangan satu pemain andalannya saat melawan GS Caltex, Rabu 26 Februari. Bertandang ke markas GS Caltex, Megawati Hangestri dan kolega memulai pertandingan dengan kuat di set pertama sebelum keok setelah duel 4 set. Kalah dengan skor 3-1, 22-25, 25-21, 25-21, 25-19, Ko He Jin kehilangan satu pemain andalannya di tengah, Park Eun Jin. Saat bertarung sengit di set ketiga, Eun Jin yang membantu melakukan blocking dengan Pyo Seung Ju salah melakukan pendaratan. Kaki kiri rekan setim Megawati terkilir dan menyebabkan sang pemain langsung ditarik keluar. Sejak Eun Jin keluar, pertahanan Red Sparks terus goyah dan gagal meraih kemenangan. Tim asal Daejeon Auto gagal menjauhi Hyundai Hillstate dan mengukuhkan posisi kedua di klasemen. Ini jelas jadi alarm bahaya bagi tim besutan Ko He Jin menuju playoff Liga Voli Putri Korea. Bagaimana tidak, dua pemain inti yakni Vanja Bukilic dan Park Eun Jin dibekap cedera pada kaki kirinya. Red Sparks mengawali pertandingan melawan GS Caltex dengan kuat. Keunggulan jauh Megawati Hangestri dan kawan-kawan malah perlahan mulai terkejar. Yeom Hye-son kembali mengarahkan bola kepada Megawati untuk mencari angka. Red Sparks sedikit menjauh lagi dengan kedudukan 20-16. Setelah itu Megawati cukup sering mendapatkan pasokan bola dari Yeom Hye-son. Red Sparks menutup set pertama dengan keunggulan 25-22 atas GS Caltex. Duel sengit dan jual beli serangan tersaji di set kedua. Megawati sebagai tumpuan berkali-kali jadi andalan untuk mencetak poin. Untungnya upaya Megatron terus berakhir manis hingga bisa unggul tipis 14-12. Kendati demikian, GS terus mencoba untuk mengejar Megawati dan kolega. Red Sparks tak kehabisan daya upaya. Alih-alih hanya punya Megawati, pemain tengah Red Sparks juga turut membantu serangan. Berkat upaya itu, tim besutan Ko He Jin mampu menjaga keunggulan 15-14. Konsistensi Red Sparks goyah gegara ditekan serangan bertubi-tubi Giselle Silva CS. Benteng pertahanan Red Sparks runtuh, tertinggal skor 19-23. Megawati CS sempat mengejar, namun momentum GS Caltex lebih menyala. Walhasil set kedua dimenangkan tuan rumah skor 25-21. Dominasi Red Sparks di set ketiga cukup baik di awal permainan. Keunggulan 4-8 dibukukan Red Sparks meski terkejar jadi 7-9. Selepas touchdown time out, Giselle CS terus menekan dengan skor imbang 12-12. Saat keadaan genting 15-15, Park Eun Jin mengalami cedera karena salah tumpuan. Selepas Eun Jin keluar, Red Sparks terus mencoba menjaga keunggulan meski kembali tertinggal 21-20. Goyahnya skuad Red Sparks bikin kembali menelan kekalahan 25-21. Lanjut set keempat, Red Sparks keteteran sementara Silva kian menggila. Meski terseok-seok, tim pelapis Red Sparks melakukan tugas dengan baik dan unggul 13-15. Sayangnya hal tersebut tak diiringi dengan konsistensi bermain, GS membalikkan kedudukan dan menang 25-19. Red Sparks bakal mengawali ronde ke-6 Liga Voli Korea dengan pertarungan sengit melawan GS Caltex di Gimnasium Jangchung Rabu sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan tandang ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah babak penentuan bagi tim asuhan Ko He Jin untuk mengejar posisi runner-up musim reguler. Jika sukses, Red Sparks bakal mengamankan keuntungan kandang di semifinal playoff nanti. GS Caltex memang bukan lawan sembarangan, tetapi mereka harus menghadapi Red Sparks tanpa kekuatan penuh.
Tim peringkat ketiga musim lalu itu kehilangan pemain asing andalan mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera pergelangan kaki saat pertemuan sebelumnya di Daejeon. Bukilic adalah salah satu pilar utama Red Sparks musim ini. Berposisi sebagai opposite hitter, ia bahkan rela beradaptasi menjadi outside hitter demi memperkuat lini receiver tim. Kontribusinya sangat terasa, terutama dalam memberikan keleluasaan bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk menghujamkan smash mematikan. Namun, kini Red Sparks harus bertarung tanpa Bukilic. Misi menggantikan perannya tentu tak mudah, tapi tim punya senjata rahasia. Pemain senior Pyo Seungju berpotensi menjadi sosok kunci dalam menjaga keseimbangan tim. Sementara Jeon Dabin, pemain muda berbakat berusia 19 tahun, siap membuktikan taringnya setelah tampil gemilang pada putaran kelima melawan GS Caltex. Tanpa Bukilic, tantangan memang berat. Tapi bukan Red Sparks namanya kalau menyerah begitu saja. Dengan semangat juang tinggi, strategi matang, dan daya juang luar biasa, Megawati CS siap membuktikan bahwa mereka masih tim yang harus diperhitungkan di Liga Voli Korea. Ayo dukung Red Sparks. Pertandingan ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi soal pembuktian bahwa mereka adalah tim yang pantang menyerah. Cedera yang dialami pemain asing andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Vanja Bukilic, benar-benar mengejutkan banyak pihak. Salah satunya adalah rekan setimnya Megawati Hangestri Pertiwi yang dibuat emosional dengan kabar tersebut. Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki kiri setelah mendarat usai melakukan blok saat skor menunjukkan 6-9 di set pertama melawan GS Caltex pada 22 Februari. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa ligamen pergelangan kakinya robek, sebuah pukulan besar bagi Red Sparks. Tim kini harap-harap cemas menanti pemulihan Bukilic yang diperkirakan butuh waktu 4 hingga 6 minggu. Absennya Bukilic jelas menjadi tantangan besar bagi Red Sparks, terutama dalam menghadapi putaran ke-6 Liga Voli Korea. Namun, semangat juang tim tidak padam. Meski kehilangan salah satu pilar serangan mereka, Red Sparks tetap tampil menggila dan meraih kemenangan telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12 atas GS Caltex. Megawati tampil luar biasa sebagai ujung tombak serangan, memborong 16 poin dan membawa timnya naik ke posisi kedua klasemen dengan catatan 21 kemenangan, 9 kekalahan, dan total 58 poin. Melampaui Suwon Hyundai EC Hillstatte. Setelah pertandingan, Megawati mengungkapkan perasaannya saat mengetahui Bukilic mengalami cedera. Saya benar-benar terkejut sampai hampir menangis. Di lapangan, saya terus memikirkan Buki hingga set ketiga. Saya merasa sedih, tapi saya tahu saya harus tetap fokus dan melakukan yang terbaik, ungkapnya dengan penuh emosi dalam video YouTube Red Sparks yang dikutip dari Kyung Hyang. Beruntung, Megawati tidak sendirian. Red Sparks tetap kompak saling menyemangati hingga akhir pertandingan. Ia pun memuji Jeon Dabin, pemain muda yang menggantikan Bukilic. Dabin keren banget hari ini. Walaupun dia sering latihan bareng kami, tetap saja saya takjub melihat permainannya. Dia masih rookie, tapi wow, luar biasa. Tahun depan pasti dia makin berkembang, ujar Megawati penuh antusias. Alhamdulillah, saya senang dan bersyukur. Semoga kami terus membaik ke depannya, tetap sehat, main bagus, dan menang. Tambahnya penuh harapan. Jeon Dabin yang baru berusia 19 tahun memang menunjukkan potensinya. Dengan pukulan keras dari tangan kidalnya, ia sukses mencetak 9 poin dan menjadi tandem solid bagi Megawati dalam serangan.
Sementara itu, Red Sparks tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain asing jangka pendek sebagai langkah antisipasi di babak playoff sambil tetap memantau pemulihan Vukilic yang kini sudah mulai menjalani rehabilitasi. Vukilic masih mengenakan gips untuk menstabilkan pergelangan kakinya. Setelah pembengkakannya mereda, ia akan fokus pada perawatan rehabilitasi. Kami berharap dia bisa kembali tepat waktu untuk playoff, tetapi kami juga bersiap mencari pemain pengganti jika diperlukan, ujar salah satu pejabat klub. Perjalanan Red Sparks masih panjang. Mereka akan menghadapi 2 laga krusial di pekan pertama putaran ke-6 melawan GS Caltex pada 26 Februari dan Pink Spiders pada 1 Maret. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, Red Sparks siap kembali membara di lapangan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi tantangan besar di penghujung musim reguler Liga Voli Korea. Dengan hanya 1 putaran tersisa, tim harus berjuang tanpa andalan mereka, Vanja Vukilic dari Serbia, yang mengalami cedera pergelangan kaki. Insiden terjadi saat laga melawan GS Caltex di putaran kelima. Vukilic tak sengaja menginjak kaki Giselle Silva ketika berusaha menghalangi serangan dan langsung terjatuh kesakitan. Setelah pemeriksaan mendalam, hasilnya mengejutkan, ligamen pergelangan kaki kirinya putus. Kabar baiknya, tulangnya tetap utuh, tapi dia harus absen setidaknya 4 minggu untuk fokus pada pemulihan. Kini Red Sparks berada di tengah pertempuran sengit memperebutkan posisi kedua. Mereka berduel ketat dengan Suwon Hyundai E dan C Hillstatte yang mengintai di peringkat ketiga. Posisi ini bukan sekadar angka di klasemen, status runner-up memberi keuntungan besar di babak playoff. Dalam sistem best of 3, tim peringkat kedua akan menjadi tuan rumah di laga pertama dan ketiga, sebuah keuntungan yang tak bisa diremehkan. Pelatih Red Sparks, Ko He-jin, menegaskan pentingnya posisi ini. Kami sangat membutuhkan keuntungan kandang. Ini bisa menjadi faktor penentu, ujarnya kepada Sports Chosun dilansir Bola Sport. Meski begitu, Red Sparks belum menyerah mengejar puncak klasemen. Memang pemimpin klasemen Incheon Haeunkook Life Pink Spiders tampak perkasa, tapi segalanya masih mungkin terjadi. Jika mereka bisa mengamankan kemenangan di putaran ke-6 dan Pink Spiders terpeleset, peluang masih terbuka lebar. Namun tanpa Vukilic, segalanya menjadi jauh lebih sulit. Harapan merebut puncak klasemen kian menipis, bahkan posisi kedua pun belum tentu aman. Pink Spiders tinggal selangkah lagi dari gelar juara musim reguler. Jika mereka menang atas IBK Altos dan Red Sparks pada 26 Februari, segalanya akan berakhir lebih cepat. Awalnya banyak yang mengira Red Sparks akan dengan mudah mengamankan posisi kedua, terutama karena Suwon Hyundai E dan C Hillstatte kehilangan Wipawa Srithong sepanjang musim akibat cedera lutut. Namun, cedera Vukilic membuat situasi semakin rumit. Kini pertarungan menuju runner-up menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Satu-satunya harapan Red Sparks. Jika Vukilic pulih lebih cepat dari perkiraan, ia mungkin bisa kembali sebelum playoff. Dengan peluang besar untuk tetap berada di 3 besar, Red Sparks bisa menyusun strategi matang dan bertarung habis-habisan di babak playoff bersama Vukilic. Sementara itu, sang juara bertahan Hillstatte tetap percaya diri tanpa mencari pengganti Srithong. Apakah keputusan ini akan menguntungkan Red Sparks? Atau justru memberikan celah bagi tim lain untuk menyerang? Dalam dunia voli, kekuatan otot memang penting, tapi kecerdasan jauh lebih berharga.
Megawati Hangestri membuktikan bahwa strategi yang matang bisa mengalahkan kekuatan semata. Di pertandingan yang penuh tensi ini, Megawati memberikan warna baru bagi permainan menyerang. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pukulan keras, karena pada akhirnya otak bisa mengalahkan otot. Megatron tampil begitu luar biasa. Saat menghadapi beberapa bintang dari GS Caltex, ia menunjukkan permainan berkelas tinggi. Pemain asal Vietnam Tran Thuy terlihat terpana menyaksikan performa spektakuler Megawati di laga melawan Red Spark. Pada pertandingan itu, Megatron tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan tingkat tinggi. Setiap pukulan dan strategi yang ia eksekusi menjadi bukti nyata betapa ia semakin matang dan konsisten dalam setiap laga. Bersama timnya, ia menjadi pemain yang menonjol dan membawa Red Spark melesat ke posisi kedua klasemen V-League. Statistik tidak pernah berbohong, di putaran kelima musim ini, kontribusinya sangat nyata. Dari 6 pertandingan, Megatron mencatatkan 245 serangan dan sukses mencetak 110 poin. Ketajaman serangan Megawati benar-benar mematikan. Jika dihitung rata-ratanya, andalan timnas voli putri Indonesia ini memiliki efektivitas serangan mencapai 44,90%. Dalam urusan blok pun, ia tak kalah hebat. Dari 63 percobaan blok, 27 berhasil membuahkan poin dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa, yaitu 42,86%. Tak hanya menyerang, pertahanannya pun luar biasa. Dari 37 upaya blok terhadap lawan, 6 diantaranya sukses menghasilkan poin. Ia juga melakukan 11 kali penyelamatan penting yang memungkinkan Red Spark untuk menyerang balik, luar biasa. Bahkan Megawati turut membantu libero Red Spark, Nohran, dalam bertahan. Dari 64 kali upaya pertahanan, 54 kali sukses. Rata-rata kontribusinya dalam bertahan mencapai 2,45 dik per pertandingan. Tapi inilah momen paling menggebrak yang membuat Thuy melongo. Dalam laga sengit antara Red Spark dan GS Caltex, ada satu kejadian yang membuat semua orang takjub. Megawati menunjukkan betapa cerdasnya ia dalam membaca permainan. Ketika Silva bersiap melakukan blok, Megawati dengan cerdik menipu semua orang di lapangan. Ia melompat seakan-akan akan melakukan smash keras. Thuy yang melihat aksi itu pun refleks ikut melompat. Tapi disitulah letak kejeniusannya, bukannya memukul bola dengan tenaga penuh, Megawati justru dengan penuh perhitungan mengarahkan bola ke sisi pojok lapangan. Bola meluncur tanpa bisa diantisipasi lawan. Para pemain GS Caltex yang sudah bersiap melakukan blok langsung terdiam. Silva yang tadinya percaya diri dengan kekuatannya hanya bisa terpaku. Semua strategi pertahanannya runtuh dalam sekejap. Silva yang sudah memasang kuda-kuda untuk menahan bola hanya bisa berdiri dengan wajah kesal. Ia tak menyangka bahwa Megawati bisa membaca situasi begitu cepat dan mengubah strategi dalam hitungan detik. Sementara itu, Thuy yang menjadi saksi langsung dari kejeniusan Megawati hanya bisa melongo. Pelajaran penting dari pertandingan ini, otak bisa mengalahkan otot. Silva mungkin punya kekuatan luar biasa, tetapi Megawati membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengubah jalannya pertandingan. Ia seolah memberi pesan kepada semua pemain GS Caltex bahwa tidak semua harus dihadapi dengan kekuatan, strategi, dan akal juga bisa menjadi senjata mematikan di lapangan. Red Spark dan para pendukungnya pun terpukau. Megawati tak hanya mencetak poin, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada dunia voli. Ia membuktikan bahwa permainan tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan otak untuk membaca situasi dengan cepat. Wow, siapa yang menyangka? Saat semua orang mengira Red Spark bakal melemah setelah kehilangan Bukilik, yang terjadi justru sebaliknya. Red Spark semakin padu, semakin mengamuk, komentator sampai geleng-geleng kepala.
Begitu melihat kombinasi Jeon, Dabin yang begitu sempurna di atas lapangan, mereka langsung takjub. Bagaimana tidak? Dabin masuk langsung mengangkat performa tim dan menggantikan Bukilik dengan luar biasa. Saat Dabin belum masuk di set pertama, Red Spark tertinggal dari GS Caltex. Bahkan dominasi GS Caltex begitu kuat hingga sulit ditembus.